Halo semuanya, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik saja. Ada banyak hal yang sering kalian lakukan tanpa sadar, dan hal itu mampu membuatmu menjadi tidak dihargai oleh orang lain. Semua orang di dunia ini pasti mau dihargai, tetapi terkadang kita sudah menghargai orang lain tidak mau menghargai kita. Padahal bagaimana orang bisa menghargai kita, itu berbanding dengan bagaimana kita menghargai orang lain. Bagaimana kita merespon orang lain, dan bahkan bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap orang, kelompok, atau seseorang yang sedang kita bersamai. Tapi kalau kita sudah peduli, kita sudah menghargai dan bahkan melakukan kebaikan kepada orang lain, tetapi mereka tidak membalas apa yang sudah kita lakukan, ya biarin aja. Mungkin watak mereka sudah seperti itu. Jadi tidak usah diambil pusing, kita hanya fokus kepada diri kita saja. Sebenarnya banyak sekali hal yang kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Hal tersebut yang bikin kita dianggap sebelah mata, kita diremehkan oleh orang lain, dan kita tidak dihargai. Tetapi aku mau merangkumnya menjadi 5 hal saja. 5 hal yang mungkin sering kita lakukan, tapi kita tidak sadar. Nomor 5 adalah ingin terlihat wow, terlihat stand out, berbeda dari orang yang lain, menjadi nomor 1. Ingin terlihat bahwa dia orang yang kaya, orang yang pinter, orang yang keren, orang yang hebat, dan lain sebagainya. Aku yakin kalian pasti punya teman yang seperti ini, yang dikit-dikit cerita bahwa dia anaknya orang kaya, dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin katanya orang lain tidak bisa lakukan, dan lain sebagainya. Kalau kita mendengar cerita orang tersebut, sebenarnya kita bukan respect atau bukan wow ketika mendengar cerita tersebut, tetapi malah menjadi aneh, menjadi freak. Karena kalau kamu emang pinter, kamu emang kaya, kalau kamu emang bener-bener punya value, nggak usah kamu tunjukin, itu orang-orang pasti akan datang dengan sendirinya. Orang-orang akan pasti tahu value yang kamu punya. Tetapi kalau kamu ingin menunjukkan bahwa kamulah yang nomor 1 dan orang yang paling bisa di dunia ini, orang malah aneh. Orang akan melihatmu sebagai orang yang aneh, pokoknya aneh. Dan orang tuh nggak akan respect dengan orang seperti itu. Jadi fokus saja kepada value yang kamu punya. Kalau kamu emang bisa, lakukan hal tersebut bukan untuk dipamerkan, tapi gunakan hal tersebut untuk menolong, untuk kebermanfaat orang lain. Keempat, tidak bisa kontrol emosi. Biasanya orang ingin dihargai atau dihormati itu dengan menunjukkan powernya. Dan salah satu kebiasaan orang di sekitar kita menunjukkan power itu adalah dengan marah-marah. Orang berpikir bahwa ketika kita marah, membentak-bentak, kita menjadi galak, orang akan menjadi respect, orang akan menghargai dan menghormati kita. Padahal tidak. Justru yang orang rasakan atau perasaan yang timbul adalah ketakutan. Sebagai contoh, kalian pasti pernah ketemu dengan orang yang suka marah-marah, orang yang galak, hanya demi dia ingin dicintai atau dihormati. Bukannya kita menjadi respect, malah kita ingin menghindarinya. Pasti kamu gak mau ketemu dengan orang tersebut. Bukannya kita jadi respect, kita jadi hormat, atau kita jadi menghargai orang tersebut, tetapi gara-gara dia suka marah-marah, dia galak, dia suka meledak-ledak emosinya, akhirnya kita menghindari mereka. Akhirnya kita malas ketemu orang tersebut. Jadi buat kalian semua, jangan berpikir bahwa dengan kalian marah-marah, dengan kalian menunjukkan bahwa kalian emosi, itu bisa membuat orang lain akan menjadi hormat, menjadi respect dengan kalian. Itu salah besar. Nomor 3, terlalu banyak cerita. Kurang-kurangi cerita atau curhat dengan orang lain. Atau bahkan karena kamu sangat percaya dengan temenmu, akhirnya kamu oversharing cerita yang bersifat rahasia, yang bersifat aib, atau masalah hidupmu. Kalian pasti pernah kan punya temen atau orang yang kalian follow di Instagram atau kontak yang kalian save di WA. Dia suka cerita tentang permasalahannya, tentang aibnya, suka curhat di story, di status. Bahkan dia sampai titik-titik dia update story-nya. Dikira kita semua akan simpati. Dikira kita semua akan peduli terus kita akan kasihan. Jawabannya enggak. Boro-boro simpati.
kita peduli aja malah tidak. Karena ngapain gitu kita ngurusi orang yang dia aja dengan gampangnya menceritakan masalah kepada semua orang. Dia pikir dengan dia cerita seperti itu di story, di status, sampai titik-titik, itu menimbulkan rasa simpati yang bikin kita tergerak hatinya untuk menolongnya. Kita tahu bahwa masalah yang dia hadapi itu sangat berat, dan orang lain mungkin nggak bisa kalau dikasih ujian seperti dirinya. Padahal nggak sama sekali. Justru kita kan menganggap dirinya itu aneh, dirinya itu freak, dan bahkan bukannya peduli, tapi kita malah mencemoohnya. Kalian pasti pernah ngomongin di belakang sama temanmu yang lainnya bahwa temanmu yang suka buat story itu aneh. Karena gimana mau kita menghargai dia? Orang dirinya saja tidak menghargai dirinya sendiri. Dengan masalahnya sendiri aja dia nggak anggap penting. Dan bahkan diumbar tanpa filter kesana kemari. Apa yang akan kamu harapkan dengan orang yang seperti itu? Yang kedua, jangan memaksakan untuk ikut. Jangan memaksakan diri untuk ikut kalau tidak diajak. Jangan mau datang jika tidak diundang. Jangan kepo jika kamu tidak diceritain. Dan jangan mau kamu diundang hanya untuk melengkapi ketidakhadiran seseorang yang ada di kelompok tersebut. Sebenarnya masih banyak teman-teman, tetapi 4 hal itu yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Aku pernah ada cerita teman-teman dulu, salah satu grup dari teman-temanku ada merencanakan untuk bepergian wisata ke salah satu kota. Aku mendengar, aku tahu, tapi aku nggak diajak. Ya udah, aku sebenarnya nggak kepo, nggak ingin ikut juga dan tidak mau tahu. Singkat cerita, pada malam hari sebelum keberangkatan esoknya, salah satu dari mereka ada yang menghubungiku. Dia mengajakku untuk join, untuk ikut ke acara tersebut. Aku bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba dia ingin mengundangku gitu. Mereka ingin mengundangku. Dan ternyata salah satu dari mereka ada yang mengundurkan diri. Dan mereka ternyata kekurangan donatur. Sehingga mereka mengajakku berharap aku bisa menutup kekurangan pembayaran yang sudah mereka rencanakan. Dan apa yang aku lakukan? Langsung aku tolak mentah-mentah teman-teman. Kalau memang mereka niat untuk mengundangku, kenapa nggak dari kemarin? Kenapa nggak dari ketika mereka masih merencanakan, mereka masih otak-atik jadwal untuk pergi ke tempat tersebut? Aku padahal denger, aku juga tahu, tapi mereka nggak ngajak. Baru ketika mereka mendapatkan masalah tersebut, aku diajak. Sebenarnya mereka tidak menginginkanku untuk ada di dalam grup tersebut. Tetapi karena ada faktor yang mendesak, ada faktor yang mungkin urgent bagi mereka, sehingga mau nggak mau mereka ngajak aku. Tapi nggak apa-apa, akhirnya aku bisa menunjukkan bahwa aku punya power di situ. Aku bisa menolak mereka, aku bisa ngomong bahwa ya sebenarnya aku nggak butuh juga untuk diajak. Dan aku sebenarnya nggak apa-apa banget ketika mereka dari awal nggak ngajak aku. Aku nggak takut bahwa nanti aku nggak punya temen, aku nggak dapat info terbaru dari mereka, nggak up to date dengan isu yang mereka omongin, isu pertemanan, dan apapun itulah. Justru aku malah bertanya, apa keuntungan jika aku gabung dengan mereka? Manfaat apa yang bisa aku petik ketika aku join dan menjadi satu dengan grup mereka? Karena aku yakin untuk hal-hal yang bersifat senang-senang, hahaha, kesana kemari, pasti nggak ada manfaatnya untuk aku. Justru malah bikin aku jadi capek dan buang-buang waktu aja. Mending aku cari sesuatu yang bermanfaat lainnya, yang bisa buat aku jadi seneng, bisa menjadi aku lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama dan nomor 1 yang sering banget kita lakukan adalah menjadi people pleaser. Gampangnya ini kamu selalu mengiyakan segala ajakan, mengiyakan segala omongan orang lain. Kamu takut menolaknya, kamu takut berkata tidak dengan alasan bahwa kamu takut menyinggung perasaan orang lain. Kamu terlalu mengorbankan dirimu, kamu mengorbankan perasaanmu hanya karena kamu nggak enak dan takut menyakiti perasaan orang lain. Kamu berpikir bahwa dengan kamu menerima permintaan orang lain, kamu mau untuk diajak orang lain, kamu akan dianggap menjadi orang yang baik. Padahal bukan seperti itu cara mainnya. Kalaupun kamu menuruti semuanya dan kamu jadi orang yang baik, ya kamu akan baik untuk dimanfaatkan oleh mereka semua. Memang teman itu penting, kita harus punya teman. Tetapi kalau teman yang hanya bisa memanfaatkan kita, apakah itu layak untuk kita jadikan teman?
Justru dengan kamu berani menolaknya, kamu berani berkata tidak kepada orang yang ingin memanfaatkanmu, menunjukkan bahwa kamu punya power, kamu punya sikap, dan kamu punya karakter. Kamu punya kontrol atas dirimu sendiri dan orang lain tidak bisa lagi mengontrolmu. Ketika kamu punya power, ketika kamu punya karakter sendiri, orang malah akan mau berteman denganmu. Karena kamu dianggap orang yang mempunyai pendirian, dan biasanya orang akan kagum dan menganggap kamu bukan sapi perah yang mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi, jangan takut untuk menolak, jangan takut untuk berkata tidak. Kamu bukanlah sapi perah yang bisa hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Nggak usah takut dikucilkan, nggak usah takut nggak punya temen. Karena ketika kamu punya karaktermu sendiri, maka orang lain akan respect denganmu, orang lain akan menganggapmu kamu ada, dan orang lain akan segan terhadap dirimu. Jadi pada intinya ketika kamu ingin dihormati, dihargai, dan dianggap ada oleh orang lain, maka yang harus kamu persiapkan itu dirimu sendiri. Gak usah mencari validasi ke sana dan kemari. Gak usah bercerita bahwa kamu adalah orang yang pinter. Gak usah cerita bahwa kamu adalah orang yang hebat. Kalau emang kamu punya value, maka orang lain yang akan datang kepadamu. Karena yang harus kamu perkuat adalah karaktermu. Hargai dirimu dahulu, tahu posisi kapan harus ada untuk orang lain, dan kapan harus menolak ajakan orang lain. Perkuat karaktermu, isi otakmu, perbaiki mannermu, dan bahkan isilah dompetmu. Ketika kamu punya value, maka orang lain akan datang kepadamu. Ketika kamu adalah orang yang berkarakter, kamu adalah orang yang tidak bisa disetir oleh orang lain, kamu punya power, maka orang lain akan segan, akan dihargai, dan bahkan mereka akan menghormatimu. Karena sesuatu yang mahal bakal dicintai dan dicari-cari oleh orang lain. Dan sebaliknya, untuk hal yang mudah dan murah, orang lain tidak akan pernah butuh dan bahkan dibuang. Dan yang terakhir, jadilah berharga, jadilah orang yang memiliki value, jadilah orang yang berkarakter kuat, jadilah orang pintar, dan yang terpenting dan yang terakhir, jadilah orang kaya. Ketika kamu sudah kaya, kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman atau keluarga kalian. Terakhir, terima kasih. Bye-bye.